pada bagian awal ini terdapat data dan tabel cost. Data ini kita dapat dari jadwal yang memberikan gambaran lengkap mengenai nama pelanggan, terkait analisis biaya logistik dan distribusi. Kemudian pada tabel cost memuat 5 komponen, yaitu populasi, intervention, population, outcome, dan study design. Pada populasi pada kasus ini adalah CVI Global Persada yang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam distribusi daging ayam segar berbasis higienis dengan fokus khusus pada tim pengelola rantai pasok yang bertanggung jawab mengatur stok, produksi, dan distribusi untuk memastikan produk tetap berkualitas dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian intervention, optimalisasi produksi dan distribusi menggunakan metode goal programming serta pencarian rute terpendek untuk pengiriman menggunakan metode MSD. Kemudian pemeriksaan kita membandingkan dengan 2 jurnal oleh penelitian Mahagawa dan Yunan tahun 2020 menunjukkan bahwa goal programming efektif memaksimalkan keuntungan, menjaga kualitas produk, dan memenuhi permintaan pasar secara efisien, sekaligus meningkatkan profitabilitas dan memberikan panduan operasional yang jelas. Kemudian bagian outcome ini dicapainya strategi produksi dan distribusi yang optimal, peningkatan profitabilitas, kualitas produk terjaga, serta permintaan pasar terpenuhi dari waktu dan efisiensi dalam rantai pasok. Yang terakhir adalah study design, penelitian aplikatif dengan pendekatan kuantitatif melalui pemodelan matematis goal programming dan MST yang diterapkan pada kasus nyata perusahaan. Kemudian ini adalah kasus yang kami teliti, yakni CVI Global Persada merupakan perusahaan yang bergerak di bidang supplier atau penyedia stok daging ayam segar higienis yang ingin mengoptimalkan produksi dan distribusi produknya. Perusahaan ini menghadapi tantangan seperti fluktuasi harga pakan, permintaan pasar yang tidak stabil, kapasitas produksi yang terbatas, dan persaingan yang ketat. Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan sambil menjaga kualitas produk dan memenuhi permintaan pasar. Selain itu, perusahaan perlu mencari rute terpendek dan pengiriman ke seluruh daerah kantongan sehingga dapat mengurangi biaya operasional dan waktu distribusi secara keseluruhan. Baik, ini merupakan metode pertama yang kami gunakan untuk analisis data kami, yaitu adalah metode goal programming. Di sini perusahaan itu targetnya adalah memenuhi kapasitas produksi yaitu sebanyak 7.000 kg dan juga maksimalkan keuntungan sebesar 62 juta rupiah. Di mana di sini pertama ada variabel dari X1 hingga X10 yang artinya itu merupakan jumlah kilogram daging ayam segar yang dikirim ke kecamatan ini. Dan di sini kami menentukan keuntungannya itu berdasarkan dari harga jual, biaya produksi dan juga ongkos distribusi. Di mana hasilnya yaitu sebesar Rp9.000. Berikutnya ini adalah formulasinya untuk fungsi tujuannya yaitu minimize Z sama dengan D1 plus D2 minus, di mana ini adalah tujuan untuk berusaha agar kapasitas produksi itu tidak terlampaui, dan juga tujuan yang D2 minus itu adalah agar keuntungan itu nggak sampai dia tidak terpenuhi seperti itu. Dan ini adalah hasilnya berdasarkan Lingo dan juga codingan Python yang kami jalankan di Google Laboratory. Pertama, untuk hasil Lingo, ternyata untuk distribusi produknya itu dari X1 hingga X10 itu semuanya sama dengan minimal permintaan yang sudah ditargetkan gitu. Kecuali untuk X10 di situ nilainya yaitu 788,8899 kg. Dan berdasarkan distribusi ini perusahaan sudah memenuhi tujuannya untuk tidak melewati kapasitas produksi dan juga mendapatkan keuntungan yang maksimal. Tetapi ternyata kapasitas produksinya itu yang sudah ditetapkan oleh perusahaan tidak digunakan secara sepenuhnya. Di sini ada nilai D1 minus yaitu sebesar 111,11 kg. Berikutnya, untuk codingan Python yang kami jalankan memberikan hasil distribusi produk yaitu untuk X1 hingga X10 sama seperti minimal permintaan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, tetapi
Perbedaannya di sini adalah X8, yaitu jumlah kilogram daging ayam segar yang dikirim ke Kecamatan Labubu. Untuk hasil distribusi yang diberikan oleh codingan pipeline itu dapat disimpulkan bahwa tujuan perusahaan juga sudah terpenuhi seluruhnya, tetapi keuntungan yang perusahaan dapatkan ternyata melebihi dari batas yang perusahaan tetapkan, yaitu sebesar 1 juta rupiah. Baiklah, itu ada metode menggunakan minimum spending free. Jadi kelompok kami ini menggunakan provinsi dari Sulawesi Tenggara dengan beberapa kecamatan. Untuk rumah produknya sendiri itu ada di Kudambu. Kudambu ini menyebarkan daging segar ayamnya ke beberapa kecamatan lainnya. Ini merupakan tampilan kalau kita lihat dari GPS ataupun dari Google. Berikut juga ada jarak-jaraknya. Untuk dari Kudambu ke Paku itu sebesar 10.800 meter atau 10,8 km dan sebagainya juga. Habis itu kita dapatkan hasil dengan perhitungan minimum spending free melalui PRIMS. Itu didapatkan total jaraknya 277,2 km. Dan di samping itu juga ada hasil codingan kami melalui Google Laboratory, dan hasilnya sama dengan hitungan manual kami sendiri. Kesimpulan dari kasus kami ini yaitu permasalahan rantai pasok pada inti boga pesada dapat diselesaikan dengan metode bulk programming dan minimum spending free. Untuk bulk programming sendiri itu menemukan distribusi optimal ke setiap kecamatan customer dengan memperhatikan kapasitas produksi dalam keuntungan yang diperoleh perusahaan. Terus untuk MSC sendiri ini kita menentukan rute terpendek pendistribusian produk daging ayam segar sendiri, yaitu dengan total panjangnya 277,2 km, sehingga hasil ini dapat membantu meminimumkan biaya distribusi dan waktu pengiriman. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.